Saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 12 April 2021. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 8. Salam sukacita, salam sehat, dan jangan lupa selalu bahagia. Saudaraku terkasih, tokoh penting dalam Injil hari ini yakni Nikodemus. Dia seorang Farisi. Ia sudah mendengar tentang Yesus dan rupanya dia mengagumi apa yang dikerjakan Yesus. Kekaguman Nikodemus mendorong dia untuk bertemu dengan Yesus. Nikodemus bertemu dengan Yesus pada malam hari. Yang menarik, saat perjumpaan dengan Yesus, Nikodemus dengan jujur mengaku Yesus sebagai rabi. Dia Allah dan Allah menyertai Yesus. Diskusi selanjutnya yakni tentang kelahiran kembali. Dan pada bagian ini Nikodemus menyadari akan ketidakmampuan dia. Nikodemus menyadari akan kedangkalan imannya. Dia memang seorang Israel, tapi pemahamannya tentang Allah sangat terbatas. Dan inilah yang dikoreksi oleh Yesus. Yesus menjelaskan semuanya pada Nikodemus apa yang dikehendakinya. Rupanya penjelasan Yesus membuat Nikodemus tertarik dan menjadi Kristen. Saudaraku terkasih, apa yang dialami Nikodemus juga dialami kita. Kita harus jujur bahwa kita sudah lama menjadi Katolik. Ada yang dibaptis dari bayi. Namun apakah dengan lamanya kita menjadi Katolik, kita sudah mendalami kehidupan Yesus? Kita sudah sungguh mengenal Yesus? Banyak di antara kita yang Katoliknya KTP. Banyak juga yang tidak paham tentang kekatolikan, sehingga tidak mengherankan kita tidak mengakar dalam iman. Kita perhatikan anak muda kita zaman sekarang. Banyak anak muda kita kalah dengan teman-teman kita yang lain. Mereka sungguh mendalami agamanya. Anak muda kita tidak. Mereka Katolik, tapi kerinduan untuk mendalami iman kekatolikannya sangat minim. Maka tidak mengherankan pada saat berdiskusi soal iman dengan rekan-rekan kita yang beragama lain, orang Katolik banyak diam. Karena kita kurang memahami iman dengan baik dan benar. Dan seringkali juga kita menyalahkan iman kita sendiri. Saudara yang terkasih, kisah Nikodemus seharusnya mengajak kita semua, Anda dan saya, untuk tidak hanya menjadi Katolik, tapi kita mau mendalami kekatolikan kita. Bukan soal saya setiap minggu ke gereja dan selesai, tapi bagaimana saya bisa mempertanggungjawabkan keimanan saya sebagai seorang Katolik. Kini saatnya kita perlu menyadari akan kedangkalan iman kita. Dan mari kita bangun komitmen baru untuk terus mendalami kekatolikan kita, sehingga kita semakin mencintai, mengasihi Kristus. Banyak sumber yang bisa kita dapatkan untuk pendalaman iman kita, untuk memperkaya pengetahuan kita tentang kekatolikan kita. Semua fasilitas sudah Tuhan siapkan untuk kita, hanya masalahnya mau atau tidak. Semoga kita terus mendalami dan mencintai iman kita pada Kristus. Saudaraku terkasih, kita perlu belajar terus untuk memperdalam kekatolikan kita, sehingga kekatolikan kita tidak hanya sekedar saya dibaptis, tapi saya sungguh-sungguh mengenal kekatolikan saya sungguh-sungguh mengimani Yesus, sehingga pada saatnya saya bisa membagikan pengalaman iman itu pada sesama yang lain. Teruslah setia mendalami dan mendekatkan diri dengan Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati keluarga kita, komunitas kita, dan pekerjaan kita hari ini dengan berkat-Nya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.